Pura Agung Kentel Gumi terletak di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Pura ini berlokasi sekitar 43 km dari kota Denpasar, berada di pinggir jalan utama Kabupaten Klungkung. Pura ini mewilayahi 6 desa Pekraman dan diemong oleh 30 bendesa. Di pura ini secara rutin dilakukan berbagai upacara keagamaan. Untuk upacara, jenis-jenis upacara yang dilaksanakan di Pura Agung Kental Gumi ini adalah pertama adalah pengenem bulanan, itu namanya wali. Yang jatuh adalah setiap manis galungan. Yang kedua adalah pengusaban. Pengusaban ini adalah setahun sekali, yaitu pada bulan November, tepatnya adalah purnama. Sedangkan 10 tahun sekali adalah Pance Wali Krama. Nah, untuk Pancewali Krama itu baru dilaksanakan baru sekali, yaitu pada tahun 2008. Sedangkan nanti 2018 itu kami sedang persiapan. Gitu. Sedangkan jenis-jenisnya ini itu ada tingkatannya. Kalau penembulanan itu adalah caturnya adalah 6, bangkitnya juga 6 gitu, beserta dengan yang lain. Sedangkan pengusaban ini adalah pakai kerbau. Kerbau, sapi, sampai dengan ke itik, ke ayam gitu. Berdasarkan lontar Raja Purana Batur, Pura Agung Kentel Gumi merupakan salah satu dari Triguna Pura atau Pura Kayangan Tiga Bali, yakni sebagai Pura Puseh Bali, tempat memohon kedeg-degan dan kerahayuan jagat. Sementara Pura Batur sebagai Pura desanya, tempat memohon kesuburan, dan Pura Agung Pesaki sebagai Pura dalamnya, tempat memohon kesucian skala niskala. Anak Agung Raka Husarka yang berusia lebih dari 67 tahun ini merupakan Jero Mangku Pura Agung Kentel Gumi. Dia telah menjadi Jero Mangku Pura ini lebih dari 8 tahun. Pura Agung Kental Gumi ini terdiri dari 4 bidang di sini. Ada Utamaning Utama Mandala, ada Utama Mandala, dan ada Madya Utama dan Nista Madya Mandala. Pura Agung Kental Gumi pelinggih yang ada jumlahnya seluruhnya kalau tidak salah 66 pelinggih. Istadewata yang berada di Utamaning Utama Mandala, seperti saya sekarang berdiri di sini, adalah Tuhan atau Ide Betara Sangyang Reka Buana. Ini di Utamaning Utama Mandala. Keberadaan pura ini diawali tancapan sebuah tiang dari Empu Kuturan sebagai pacek atau pasak, menjadikan suatu tempat yang menjadi pancer jagat atau dasar bumi pemberi keajegan bumi Bali. Nama Kentel berasal dari suku kata kentel, berarti kental atau padat, yang memiliki makna akrab, dan gumi berarti bumi, dunia atau tanah. Sehingga kentel gumi bermakna terwujudnya persatuan dan kesatuan yang kental dengan suasana keakraban dan kedamaian hidup di bumi. Memiliki makna simbolik penegakan kembali eksistensi spiritual Bali oleh Empu Kuturan yang sebelumnya luluh lantak akibat kerusuhan. Empu Kuturan berhasil menertibkan dan menegakkan kembali kemasyarakatan penduduk Bali yang dihancurkan oleh pemberontakan Maya Denawa. Jero Mangku Pura Agung Kentel Gumi menunjukkan tiang pasak peninggalan Empu Kuturan yang masih ada hingga saat ini. Inilah pelinggih Ratu Jagat yang dipancangkan oleh Empu Kuturan pada saat datang di Pura
Agung Kentalgumi. Sebelum pura ini ada, beliau yang menancapkan tiang di sini. Dan ini pun tidak ada perubahan sampai sekarang, dilestarikan oleh umat yang ada di Bali ini. Pura Agung Kentalgumi memiliki luas 50 hektar dan merupakan kompleks pura. Pura ini memiliki 3 kelompok. Kelompok Pura Agung Kentalgumi, Pura Mas Pahit, dan Pura Mas Ceti. Di kelompok Pura Agung Kentalgumi terdapat 19 bangunan suci atau pelinggih, sebagaimana ditunjukkan oleh Juru Mangku ini. Ya, di sebelah barat ini adalah pelinggih Jambudwipa antara Pertiwi dan Akasa. Kemudian itu adalah pelinggih para resi, seperti istilahnya memperingatkan itu empu kuturan. Kemudian di sebelahnya adalah tumpang lima ini adalah Ulun Danu. Kemudian sebelahnya yang lagi itu Mas Sari, Mas Catu. Di sebelahnya adalah Padmasana yang itu linggih Tri Purusa, Siwa Sada Siwa, Parama Siwa. Kemudian tumpang tiga itu yaitu Trimurti, Brahma, Wisnu, Swara. Kemudian di sebelahnya yaitu pelinggih Manjangan Seluang, yaitu di sana para resi di sana yang bersitana seperti empu kuturan, memperingatkan setiap 6 bulan atau upacara-upacara yang lain. Meru merupakan perlambang Gunung Mahameru, stana Dewa-Dewi. Landasan filosofis Meru berlatar belakang kepercayaan terhadap gunung yang disucikan, stana para dewa dan roh leluhur. Gunung suci ini disimbolkan dalam wujud bangunan Meru. Di sini saya berada, Meru tumpang 11 di sini adalah linggih atau Istadewata Sangyang Reka Buana, yaitu memohon kedeg-degan. Kemudian di sebelahnya lagi, Meru tumpang 9 itu adalah linggih Betara Ring Gunung Agung. Kemudian yang di sebelahnya lagi, Meru tumpang 7 itu adalah pelinggih Pura Segara. Istadewatanya di situ adalah Sangyang Baruna. Selanjutnya, Juru Mangku Pura Agung Kentalgumi menunjukkan bangunan utama lain yang berada di bagian utama pura. Yang ini, pelinggih ini adalah pelinggih Istadewata Caturmuka. Istadewatanya Brahma menciptakan segala isi alam yang ada di dunia ini. Menjelaskan fungsi Pura Mas Ceti bagi masyarakat sekitar pura. Ini adalah Pura Mas Ceti. Di sini itu wilayahnya adalah wilayah Pura Mas Ceti, tujuannya untuk memohon kesuburan. Jadi semestinya kalau di sawah ada hama, werong, tikus, walang sangit dan lain sebagainya, semestinya subak itu datanglah ke sini untuk memohon air suci untuk dipercikkan di sawah. Sehingga semua werong itu atau hama akan kembali ke asalnya. Di bagian Pura Mas Ceti ini terdapat pelinggih utama Gedong Mas Ceti yang merupakan stananya Ide Batara Sri. Selain itu juga terdapat bangunan pengaruman, tempat pesamuan saat dilakukan upacara keagamaan. Kalau sudah puja wali, purnama
atau ada rainan yang penting bagi umat Hindu. Di sini adalah beliau tempatnya pesamuan. Kalau di dunia ini adalah pesamuan, itu adalah tempatnya sidang. Itulah katakan saya, tempat sidang. Di samping itu juga terdapat Gedong Ngerurah Agung yang merupakan penjaga pura masjid. Sementara di sebelah baratnya terdapat Pelinggih Ide Batari Dewi Danu. Bagian lain dari Pura Agung Kental Gumi adalah Pura Maspahit, sebagaimana ditunjukkan Juru Mangku Pura Agung Kental Gumi ini. Di sini adalah Pura Maspahit, ya, yaitu istadewatanya adalah Ramut Sedana. Sekarang saya jelaskan di sini, ini sudah turun-temurun sudah ada. Seorang wanita dia memikul suatu batu. Ini sudah ada zaman nenek moyang. Disinilah tempat daripada usaha-usaha, memohon usaha-usaha supaya lancar. Tempatnya adalah di Pura Maspahit ini. Pura merupakan tempat suci untuk menghubungkan diri dan memuja kebesaran Hyang Maha Pencipta. Pura Agung Kental Gumi berfungsi sebagai tempat memuja Tuhan dan manifestasinya selaku Sang Hyang Reka Buana, pencipta alam semesta. Artinya abadi, sedangkan taru adalah kayu. Pohon beringin ini sudah berusia ratusan tahun, dan kalau terjadi patah daunnya yang tanpa sebab, mungkin ini jadi petanda bahwa salah satu tokoh yang ada di Bangli atau di wilayah Bangli ini akan mengalami suatu musibah. Salah satu contoh adalah meninggalnya Regen Bangli ditandai dengan patahnya pohon beringin ini.
Informasi tentang pura. Sejarahnya. Inilah yang dimaksud di dalam sejarah, yaitu Candi Tebing Pura Gunung Kawi, di mana Candi Tebing Gunung Kawi dibangun semasa anak bungsu atau Udayana sebagai raja di Bali. Keindahannya. Upacara keagamaannya. Saksikan dalam Jelajah Pura di Indosiar. Berita-berita terbaru setiap hari. Awali pagi Anda bersama Fokus Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Pagi dengan tampilan baru yang lebih dinamis dan segar kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Mengisi waktu Anda bersantap siang di patroli. Dan ini dia berita utamanya. Info teraktual di sore hari dalam Fokus Sore. Bersama saya, Jimmy Darusman, kita ikuti Fokus Sore selengkapnya. Lengkapi informasi Anda bersama Indosiar. Pura adalah sama persis dengan tata pemerintahan zaman sekarang, jadi lengkap dengan bangunan-bangunan yang berfungsi sesuai dengan keadaan pemerintahan sekarang. Seperti ini, Pelinggih Bedara Sakti masih menganten sebagai catatan sipil, sedangkan Pelinggih yang sebelah, Bedara Sakti Kubusuwe sebagai Dinas Peternakan, sedangkan Bedara Sakti Sanding Bingin sebagai Dinas Pertanian. Pada tingkatan di bagian atas sebelum masuk ke mandala utama, terdapat bagian perekonomian. Pada bagian ini terdapat benda berbentuk mata uang kepeng,
yang ditempel di dinding pagar mandala utama. Di bagian inilah terdapat pelinggih yang mengatur tata perekonomian masyarakat. Yang sedang di sini adalah pelinggih Bathara Sakti Mas Ayu Sebanar yang mengatur tata perekonomian masyarakat. Di bagian mandala utama terdapat beberapa pelinggih. Yang paling utama adalah pelinggih yang memiliki mehru paling banyak, tumpang 11. Jadi inilah pelinggih utama yang ada di pura ini, yaitu Meru Tumpang 11 sebagai tempat pemujaan Bathara Guru. Di kanan dan kirinya ada beberapa pelinggih sebagai pembantu-pembantu beliau dalam melaksanakan tugas beliau sebagai pemahayu jagat Bangli. Tepat di sebelah kanan pelinggih utama Bathara Guru, terdapat pelinggih Bathara Sakti Ngurah Sakti sebagai ajudan. Di sebelahnya terdapat pelinggih Bathara Sakti Gunung Agung sebagai utusan dari Pura Besakih. Kemudian di bagian kanannya juga terdapat pelinggih Bathara Sakti Majapahit sebagai utusan dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya terdapat pelinggih Bathara Sakti Manitirta yang mengurusi bidang pengairan. Dan di bagian paling ujung kanan pelinggih utama terdapat pelinggih Bathara Sakti Gede Pande yang mengurusi persediaan senjata. Sementara di bagian kiri pelinggih utama Bathara Guru terdapat pelinggih Bathara Sakti Puncak Hyang Ukir yang merupakan Bagawanto atau penasehat Bathara Guru. Di sampingnya terdapat pelinggih Bathara Sakti Corong Agung atau Bathara Sakti Swaring Jagat sebagai badan intelijen kerajaan. Selanjutnya terdapat Bathara Sakti Gunung Sari sebagai sumber kemakmuran, sumber pendapatan kerajaan. Di sebelah kirinya terdapat pelinggih Bathara Sakti Gunung Tengah sebagai tabib kerajaan. Lalu terdapat pelinggih Bathara Gunung Klukuh sebagai departemen luar negerinya kerajaan. Dan di bagian kiri pelinggih pembantu Bathara Guru terdapat pelinggih Bathara Sakti Gede Semo sebagai pembuat undang-undang. Pemangku Pura Kehen kemudian juga menjelaskan tentang keberadaan gedong yang terdapat di sudut kiri pura. Ini adalah Padmasana atau Sanggaran sebagai tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widi yang berwujud Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa.
Informasi tentang pura. Sejarahnya. Inilah yang dimaksud di dalam sejarah, yaitu Candi Tebing Pura Gunung Kawi, di mana Candi Tebing Gunung Kawi dibangun semasa anak bungsu atau Udayana sebagai raja di Bali. Keindahannya. Upacara keagamaannya. Saksikan dalam Jelajah Pura di Indosiar. Berita-berita terbaru setiap hari. Awali pagi Anda bersama Fokus Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Pagi dengan tampilan baru yang lebih dinamis dan segar kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Mengisi waktu Anda bersantap siang di patroli. Dan ini dia berita utamanya. Info teraktual di sore hari dalam Fokus Sore. Bersama saya, Jimmy Darusman, kita ikuti Fokus Sore selengkapnya. Lengkapi informasi Anda bersama Indosiar. Pura Kehen ini merupakan pura kahyangan jagat terluas di Bangli.
Pemangkunya berjumlah 33 orang, sesuai hitungan Hindu ada 33 pengidaran jagat. Jumlah pemangku ini tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, terbagi atas dua golongan, yakni dangka dan pemaksan. Dangka terdiri dari 16 orang pemangku yang bertugas sebagai pengempon khusus parampean atau pelinggih-pelinggih utama yang ada di dalam pura. Sedangkan pemaksan terdiri dari 17 orang yang bertugas membantu dangka. Upacara di Pura Kehen berlangsung setiap 6 bulan sekali, saat Piodalan yang bertepatan dengan Hari Raya Pager Wesi. Odalan merupakan sebagai ungkapan terima kasih dari masyarakat untuk beliau setelah memberikan kehidupan, keselamatan dalam 6 bulan itu sendiri. Di sana dibuatkan sesajen yang disebut itu sesajen cara Bali, upacara odalannya itu. Ada odalan Saraswatinya juga yang diupacarai dengan sastra gitu. Karena di sini masih kental diadakan upacara-upacara sebagai yang kita warisi dari dulu. Sedangkan upacara besarnya, Ngusaba Dewa atau biasa disebut Karya Agung Batara Turun Kabeh, berlangsung 3 tahun sekali, tepatnya pada Purnama kelima. Yang kedua itu Ngusaba Dewa namanya. Kalau Ngusaba Dewa kita punya wilayah Gebog Domas namanya. Wilayah bebanuan itu di masing-masing banuan ada 3 pura yang ada di masing-masing wilayah itu merupakan pura dalam pusat penataran. Mereka di sini diaturkan banten sesajen itu yang namanya Ngusaba. Ngusaba Dewa itu adalah merupakan pertemuan para dewa-dewa yang ada di dalam wilayah kita di sini Bangli. Gebog Domas yang berpartisipasi dalam upacara di Pura Kehen adalah Banjar Kawan, Banjar Tegal, Banjar Pekuwon, Banjar Blungbang, Banjar Gunaksa, dan Sedembunut, Banjar Kubu, Banjar Geria, Banjar Bebalang, dan Banjar Nyalian. Setiap banjar memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Sebagai pura yang terkait erat dengan sejarah Bangli, Pura Kehen menjadi pengikat dan pemersatu umat Hindu di Bangli untuk menjalani swadharma kehidupan esok yang lebih baik.